Layar perahu ke Pulau Bangka, sehingga sebentar membeli pepaya. Rapat kerja kita mulai bersama, satukan langkah demi cita-cita yayasan tercinta. Satu lagi, mentari pagi sinarnya cerah, burung berkicau penuh bahagia. Awali rapat dengan membaca basmalah, semoga berkah melimpah dari Yang Maha Kuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita dalam kesempatan mulia ini pada hari Rabu 5 Juni tahun 2025 pada agenda rapat kerja Yayasan Pendidikan Aprilesma tahun 2025-2026. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan sepanjang zaman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Pembina Yayasan Pendidikan Aprilesma, Ibu Dr. Anda Jakoni Kurniawati MPD. Telah hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Pembina, Bapak Penasehat Yayasan Pendidikan Aprilesma, Bapak Joko Nugroho MM. Telah hadir juga di tengah-tengah kita Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Aprilesma, Bapak Dr. Sandiaga Saputra. Tidak ketinggalan para pimpinan unit dari unit TK, ada Ibu Prima Sagita Siawati MSI, kemudian ada Ibu Neng Meliana MPD dari unit SD, kemudian ada Bapak Yusmanto SS dari unit SMP, serta ada Bapak Mamun Darmawan dari unit SMK. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir hari ini dengan penuh semangat ceria dari unit TK, SD, SMP. Semoga ini menjadi langkah baik dan penuh berkah untuk kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dengan semangat kebersamaan dan niat yang lurus, mari kita jadikan forum ini sebagai wadah untuk menyatukan visi, menyusun strategi, serta memperkuat langkah menuju kemajuan yayasan kita tercinta. Semoga segala ide dan keputusan yang lahir hari ini mendapat ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali hari ini, marilah kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya disusul himne dan juga Mars Laboratorium Jakarta. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Akan dipandu oleh Ibu Wulan Ningrum. Indonesia tanah airku,
laboratorium. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu sekalian, rapat kerja hari ini akan terbagi menjadi 3 sesi. Dan di sini saya akan memandu sampai ke sesi 1 dan sesi 2. Untuk mempersingkat waktu, kita melangkah ke acara selanjutnya, yaitu kita akan dengarkan sambutan oleh pembina Yayasan Pendidikan Abrilesma. Kepada Ibu Dr. Anda Hajakoni Kurniawati, dipersilahkan. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Yayasan Pak Dr. Satria, yang kami hormati Bapak Joko Nugroho selaku penasihat kita, Ibu Prima Kepala Sekolah TK, Ibu Meli Kepala Sekolah SD, Pak Yusmanto Kepala Sekolah SMP, dan Pak Momon Kepala Sekolah SMK Laboratorium Jakarta, serta para guru-guru semua yang hadir pada pagi hari ini. Ada guru-guru, operator, OB, kemudian tidak lupa para sedo yang hari ini dihadirkan semua. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita fokus untuk hari ini bahwa tanggal 25 Juni ini kita rapat kerja bersama-sama mulai dari unit TK, SD, SMP sampai dengan SMK. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya Bapak dan Ibu sekarang sedang sibuk, ada yang masih sibuk untuk membagikan rapot kepada siswa-siswinya, ada yang sudah membagikan, SMK sudah ya duluan, SMP juga sudah, SD mungkin besok ya. Oh kemarin ya, oh ya, SD kemarin dan TK besok ya, TK besok. Kenapa tidak sama? Itu masing-masing tergantung dari Bapak dan Ibu semuanya. Kalau memang karena pembelajarannya sudah selesai ya nggak apa-apa. Yang penting semua tercapai pembelajarannya. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini juga kita bersama-sama, ini kayaknya ada guru baru ya dari SMK ya, Bu siapa? TKJ ya, apa jurusannya apa? TKJ ya. Oh iya, dengan Ibu siapa? Dikira anak SMA kirain, anak SMK kirain. Iya, Bu siapa namanya? Bu, oh iya coba.
Perkenalkan Bu, saya Ibu Lia. Bulia? Ya. Oh iya, ngajar TKJ ya? Ya betul. Alhamdulillah, berarti SMP sudah ada guru TKJ ya? Alhamdulillah. Bapak dan Ibu sekalian, bahwa kenapa kita menghadirkan SEDO, karena ternyata sekolah laboratorium ini banyak diminati anak-anak yang spesial, banyak diminati. Ini mungkin nanti akan dibahas oleh Pak Satria, bahwa ke depan kalau ada anak-anak yang spesial itu memang harus ada SEDO, wajib ada SEDO sepanjang karena apa? Karena anak-anak yang berkebutuhan itu ada yang sudah mandiri, ada juga yang belum mandiri, kayak gitu. Jadi makanya dihadirkan, kita memang nanti ke depan kalau ada anak yang spesial harus ada SEDO-nya. Kalau anak ini memang membutuhkan SEDO, gitu. Ya Bu ya, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sekalian, rapat kerja ini sangat penting. Karena apa? Karena ini merupakan program depan. Program kita 1 tahun ke depan yang harus dibahas bersama-sama oleh rekan-rekan semuanya. Karena tidak mungkin kepala sekolah mengerjakan program sendiri ataupun diserahkan kepada guru-guru, itu tidak akan mungkin. Semua harus saling bekerja sama. Kalau sudah jadi program untuk 1 tahun ke depan, itu benar-benar harus dilaksanakan. Jangan sampai ada program yang tertinggal ataupun yang belum dilaksanakan. Memang kita menyadari bahwa ketika kita mengadakan kegiatan, kadang-kadang budget masih kita perhitungkan. Karena apa? Karena memang tahun kemarin murid-murid kita memang agak menurun. Tapi insya Allah mudah-mudahan doa berkat dari Bapak Ibu semua, mudah-mudahan tahun depan murid-murid kita naik bertambah semuanya. Insya Allah. Kita tetap optimis. Kita tetap optimis untuk menerima siswa baru, karena sekolah kita tidak ada tutupnya, ya, tidak ada tutup. Mungkin sekolah lain sudah tutup, sekolah kita masih terbuka lebar, masih membuka siswa-siswi baru, karena kadang-kadang kita menyadari bahwa kita masih menerima siswa-siswi yang belum mendapatkan sekolah, terutama kalau ada anak yang tidak diterima negeri, larinya kan ke swasta. Kita masih nerima, nggak apa-apa, nggak masalah. Insya Allah mudah-mudahan berkat tangan dari Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan anak-anak kita ke depan menjadi anak yang berprestasi, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah dan berkarakter yang baik. Bapak Ibu sekalian, jadi untuk rapat kerja ini bukan sekedar untuk menyusun program, tetapi juga untuk menyatukan niat dan komitmen kita dalam membangun mutu pendidikan yang utuh dan berkelanjutan, mulai dari tingkat TK, SD, SMP maupun SMK yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Aprilisma. Dalam kesempatan ini, saya ingin menekankan 2 hal yang menjadi fokus pembahasan kita pada hari ini. Yang pertama, masalah PPDB. Tadi sudah dibahas bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru, dan yang kedua adalah kualitas pendidikan SDM kita. Terkait PPDB, saya ingin menegaskan bahwa setiap janji dan komitmen yang kita sampaikan di awal saat promosi, saat sosialisasi, ataupun dalam bentuk brosur dan media komunikasi harus benar-benar diwujudkan. Dalam praktik sehari-hari di sekolah, jangan sampai sekolah menjanjikan sesuatu di luar biasa, tapi realisasinya tidak sesuai. Jadi apa yang kita programkan, apa yang kita bicarakan dalam brosur itu semua harus kita laksanakan. Jadi jangan cuma slogan, kadang-kadang nah ini terkait PPDB ini, yang dijanjikan, apa yang dijanjikan oleh manajemen harus diketahui dan diwujudkan bersama.
oleh para guru-guru dan tenaga kependidikan. Kita semua adalah satu tim. Kita semua adalah satu tim. Ketika kita menawarkan program unggulan, kemudian pembiasaan ibadah, pendidikan karakter, hingga kesiapan kerja di SMK, maka semua itu bukan sekedar kata-kata, tapi janji yang harus kita tepati. Dan yang paling utama, semboyan yang sering kita gaungkan, baik itu di medsos maupun di yang tentang leadership, akhlak berkarakter. Nah itu jangan sampai hanya menjadi slogan yang ada di dinding, yang ada di spanduk, yang ada di medsos. Jangan hanya slogan, tapi itu benar-benar harus kita tuangkan, kita laksanakan. Leadership, akhlak berkarakter, itu kan semboyan kita ya, LAB, leadership, akhlak berkarakter. Bapak Ibu sekalian, dan kita tanamkan juga nilai-nilai dalam setiap aktivitas kita di sekolah. Leadership bukan hanya tentang memimpin orang lain, tapi juga harus memimpin dirinya sendiri. Tapi juga memimpin akhlak bukan hanya teori, tapi juga harus tampak dalam sikap seorang guru dalam interaksi antar siswa dan dalam budaya sekolah. Dan karakter harus juga menjadi nafas dalam proses pendidikan, bukan hanya tambahan di mata pelajaran saja. Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin dan percaya bahwa Bapak dan Ibu memiliki leadership, akhlak berkarakter yang bagus. Kalau tidak bagus, tidak akan mungkin anak-anak banyak yang mutasi ke sekolah sini. Yang saya tahu, terutama ini SMK banyak anak-anak yang dibully di sekolah lain. Kemudian ada juga yang dibully, kemudian yang orang tuanya sudah pusing masukin anak kemana. Ternyata setelah masuk ke SMK, ini anak-anaknya pada betah. Saya tanya, tepuk tangan dulu. Ya, artinya apa? Artinya berarti guru-gurunya pun juga benar-benar memang membuat anak itu nyaman, membuat anak-anak itu betah di sekolah. Kalau nggak betah, mungkin anak tuh akan keluar lagi. Karena ada orang tua yang nangis-nangis, itu kebetulan juga saya kenal. Itu saya sudah pusing, Bu. Anak saya di sini nggak mau sekolah, di sana nggak mau sekolah. Ini sudah terakhir sekolah di sini, udahlah. Kalau anak ini nggak mau juga di sini, udah terserah deh. Saya udah angkat tangan. Tapi alhamdulillah setelah anaknya saya tanya, saya betah, Bu, di sini. Alhamdulillah. Ada juga anak yang dibully, dia sekolah di SMK di Penogoro ya, Pamuan ya. Di Penogoro kan anak-anak yang hebat-hebat itu. Orang tua yang kemampuannya sangat tinggi. Ternyata dia nggak betah di sana karena sering dibully teman-temannya, sering dapat pukulan teman-temannya. Tapi alhamdulillah di sini bebas bullying. Ya, tidak ada yang anak-anak yang dibully. Bahkan saya juga kagum dengan guru-guru SD juga, membawa anak-anaknya, tidak ada anak-anak yang berkebutuhan khusus, tidak ada yang dijauhin. Semua anak-anaknya dideketin, dirangkul. Makanya kenapa banyak orang tua yang daftarnya kok yang kebutuhan khusus lagi gitu. Karena mungkin tahu gurunya penanganannya seperti apa, walaupun Bapak Ibu belum pernah menangani atau belum pernah mendapatkan ilmu untuk menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus. Tapi alhamdulillah yang terpenting adalah anak-anaknya tidak membahayakan. Kalau anaknya sudah membahayakan, mungkin kita juga angkat tangan, apalagi sampai ada yang merusak barang-barang teman-temannya, seperti itu. Jadi alhamdulillah kita sudah mulai dapat kepercayaan dari orang tua murid di luar. Karena orang tua murid itu kan kata Bu Kasatlat, mulutnya tajam, gitu kan, mulutnya tajam. Jadi apapun yang dibicarakan oleh orang tua murid, kalau dia sepanjang itu baik, pasti akan menyekolahkan anak-anaknya di sini. Jadi alhamdulillah, walaupun sampai saat ini sudah mulai melebihi dari kemarin yang sudah wisuda, alhamdulillah. Wisuda kemarin TK, SD, SMP, dan SMK 52 orang. Tahun ini insya Allah melebihi dari 60 mudah-mudahan. Ya mungkin lebih dari 100 lah.
3 kali lipat. Bahkan saya dengar di SMK kan ya mau menerima sebanyak-banyaknya. Ya, insya Allah mudah-mudahan tercapai ya Pak ya. Insya Allah kalau kita mau berjuang, kita ikhlas ya memberikan ilmu pada anak kita, insya Allah anak orang tua pun akan percaya kepada kita. TK juga Bu, alhamdulillah gitu. TK hampir 20 murid-muridnya, alhamdulillah. Mudah-mudahan masih nambah lagi. Semua SD, SMP, SMK juga insya Allah akan bertambah karena kita memang tidak tutup. Buka sampai bulan Juli, September pun juga kita masih nerima. Barangkali itu saja Bapak dan Ibu sekalian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan rapat kerja pada hari ini membawa ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, membawa keberkahan untuk kita semua, dan ibu-ibu dalam Bapak dan Ibu sekalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah Bapak dan Ibu tidak usah khawatir, perutnya pasti akan selalu kenyang dari pagi sampai sore ya. Pokoknya di asupan makanannya insya Allah akan terpenuhi. Jadi ibu-ibu tidak usah mencari makanan di luar, tidak usah cari-cari makanan di luar, semua sudah terpenuhi insya Allah ya. Demikian yang saya sampaikan, karena ini materi panjang nih dari Pak Satria dan juga Pak Joko juga memberikan materi. Lebih kurangnya oh ya Pak Haikal juga akan memberikan materi juga. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Dr. Anda Hagia Pandi Kurniawati atas motivasinya. Selanjutnya kita lanjut ke sesi motivasi sedikit cerita. Pemateri selanjutnya ini salah satu dosen saya sebenarnya di Al-Aqidah. Betul Pak. Cuman saya belum sempat merasakan kuliah bersama Bapak Joko. Jadi di sini ada 2 alumni Al-Aqidah, saya dan Ustadz Marullah, alhamdulillah sama. Alhamdulillah. Baiklah, sesi motivasi yang akan membuka wawasan kita, menyegarkan semangat serta memperkuat nilai kebersamaan kita dalam satu kata kunci yaitu teamwork, yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Joko Nugroho MM. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pembina Yayasan, Ibu Hajah Poni Kurniawati MPD. Terima kasih Ibu ya. Terus selanjutnya yang saya hormati, wah ini yang muda, yang ceria, yang selalu semangat, luar biasa, Bapak Dr. Satria Boibi Saputra, luar biasa. Terima kasih Pak Dokter, kita kasih tepuk tangan. Ya semangatnya luar biasa. Saya tuh kadang termotivasi oleh beliau. Ya semangatnya menyemangati saya juga bahkan gitu. Terima kasih. Ketua yayasan kita yang luar biasa, super sibuk pagi siang malam bekerja terus. Berikutnya, Ibu, ini dia, Ibu, apa ya, sekretaris apa bendera? Oh, Ibu sekretaris yayasan, Ibu bendara. Sekretarisnya Ibu siapa? Ibu Leoni, luar biasa Ibu Leoni, selalu semangat untuk ke sekolah. Ibu bendara, Ibu Prima Sagita Yorowati, nah luar biasa, terima kasih. Ini satu lagi nih yang belum kelihatan, siapa ya namanya? Namanya sih sama panggilannya beda. Namanya Magistra, panggilannya Mas Obed. Ya ada. Ini dia, mana Mas Obed belum hadir? Oh diwakili, iya Ibu Maira ya. Oke, makasih. Ini terima kasih Ibu Prima yang boleh Ibu ini. Terima kasih Bapak Ibu guru. Nah, ini luar biasa udah ada semua. Selanjutnya, nah ini kepala dari kepala TK dulu ya. Makasih Ibu Prima, kepala TK luar biasa sudah hadir. Kepala SD Ibu Meliana, makasih Ibu Meliana. Kepala SMP Pak Yusmanto, luar biasa. Nah ini kepala SMK Bapak Momon, terima kasih.
Pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberi kesehatan pada kita semua. Alhamdulillah hari ini kita bisa hadir di sini dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Nah, selanjutnya hari ini kan kalau saya melihat di schedule rangkaian acara saya memberikan sambutan aja sebenarnya, tetapi kayaknya biar lebih bukan ada sih, biar lebih menarik gitu ya. Saya bikin semacam sharing aja sih sebenarnya, yaitu terkait dengan seni membangun kerjasama tim. Nah, seni membangun kerjasama tim yang kolaboratif dan produktif. Insya Allah mudah-mudahan semester depan sudah jadi buku. Terkait dengan kerjasama tim ini, jadi yang mungkin dulu waktu di raker di Citaim ya, saya menyampaikan terkait dengan kerjasama tim. Kenapa demikian kan gitu? Kenapa sih harus tim gitu kan? Kenapa kok nggak sendiri-sendiri aja? Kira-kira apa? Kenapa kok harus tim? Kenapa nggak sendiri-sendiri aja? Ini ada apa ya? Kutipan bijak yang menurut saya gitu ya, yang menurut saya ini akan memberi wawasan kita menjadi lebih luas. Kenapa harus tim? Kalimatnya begini. Oleh Helen Keller, dia menyampaikan begini, alone we can do so little, together we can do so much. Artinya apa? Sendiri kita dapat melakukan sedikit kalau sendiri, tetapi bersama-sama kita dapat melakukan banyak hal. Makanya gitu ya, kalau sembahyang atau sholat itu kenapa harus berjamaah? Konon ceritanya kalau pahala bisa banyak, bisa 27 kali ya. Iya. Artinya kalau bekerja sama, ini dengan berjamaah atau dengan teamwork, maka kita dengan bersama-sama kita dapat melakukan banyak hal. Kegiatan ini kita melakukan secara bersama-sama. Akhirnya apa? Gitu kan? Akhirnya jadilah suatu kegiatan yang namanya rapat kerja. Ada Pak Dadang, ada Bu Mera, ada Bu Yayasan, ada Bapak, Ibu, guru, semuanya itu karena apa? Karena kerja tim atau bersama-sama. Sehingga apa? Dengan tim atau bersama-sama kita dapat mengerjakan banyak hal. Itu. Oke, selanjutnya adalah di dalam suatu lembaga. Kenapa kita harus berkolaborasi? Kok nggak sendiri-sendiri aja gitu? TK, SD, SMP, SMK harus berkolaborasi. Nah, karena begini, kolaborasi memang secara umum diartikan sebagai proses kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dengan mengintegrasikan, menyambungkan ya, menggabungkan. Nah, seperti itu. Kenapa harus berkolaborasi? Karena begini, dasarnya adalah setiap orang itu mempunyai hal yang berbeda-beda ini. Setiap orang mempunyai pengetahuan yang berbeda-beda. Nah, sehingga kita perlu pengetahuan dari Pak Momo, dari Pak Yusman, dari Bu Meli, dari Bu Prima, dari Bu Lili. Artinya kita gabungkan gitu loh. Sehingga kita perlu namanya kolaborasi. Sehingga apa? Terkait dengan ide, yayasan, strategi atau segala macam, dengan berbagai macam pola pikir atau terkait dengan pengetahuan masing-masing, maka di sini akan menggabung menjadi satu sehingga menjadi suatu kekuatan yang besar atau yang kuat. Itu. Yang kedua, selain pengetahuan, ada namanya keterampilan.
Setiap orang mempunyai keterampilan yang berbeda, keahlian yang berbeda-beda. Dari Pak Slamet mungkin keahliannya beda dengan Pak Yus. Pak Yus memotivasinya luar biasa, Pak Slamet memotivasinya luar biasa. Tetapi ada bidang lain atau keterampilan lain yang tentunya berbeda. Kalau Pak Slamet menulis luar biasa, dia hebat. Nah, Pak Yus memberi motivasi pada orang lain juga luar biasa. Artinya di sini terkait dengan keterampilan yang kita perlukan untuk kita berkolaborasi. Pengetahuan, keterampilan. Kenapa? Keterampilan orang beda-beda. Sama-sama kita bisa bikin kopi. Di sana kan ada itu kopi saset. Kita bikin kopi, ternyata gitu ya. Ketika saya yang bikin, Pak Yus yang bikin, Pak Momon yang bikin, Pak Slamet yang bikin, ternyata bisa jadi rasanya bisa beda. Artinya apa? Keterampilan kita dalam membuat kopi aja bisa jadi beda. Artinya disinilah kita perlu namanya kolaborasi. Jadi berbagai macam keterampilan seseorang kita gabungkan menjadi satu sehingga menjadi kekuatan yang besar. Itu. Selanjutnya, di dalam suatu lembaga selain karena mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, ini yang utama ada di sini, sumber daya. Sumber daya manusia. Paling gampang sumber daya manusia ya. Sumber daya manusia atau manusia dalam suatu organisasi mempunyai peran puncak, peran utama yang ada di suatu organisasi. Tanpa adanya sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau SDM yang menjalankan, maka nggak bakalan jalan. Maka disinilah dibutuhkan sumber daya atau SDM yang dibutuhkan untuk membangun suatu lembaga organisasi, atau kalau di sini yaitu sekolah ini, Yayasan Pendidikan Abdul Misna. Yang mana ini proses bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama dengan mengintegrasikan yang pertama tadi pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya setiap tim dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, inilah pentingnya kolaborasi. Jadi kalau nggak ada kolaborasi ya nggak bisa. Apalagi zaman sekarang dengan teknologi digital, kalau dulu harus harus ketemu istilahnya, sekarang tanpa harus ketemu dengan media digitalisasi, kolaborasi terhadap digital, teknologi digital, sehingga kita bisa bergabung menjadi satu dalam satu wadah HP misalkan, atau kalau nggak salah gini, pakai video call satu grup langsung kena semua, atau video call telepon dalam satu grup semua bisa datang. Itulah kolaborasi. Selain kolaborasi terkait dengan sumber daya, tapi juga terkait dengan teknologi. Alhamdulillah di Yayasan Pendidikan Abdul Misna ini teknologi digital sekarang diikutin terus, termasuk kegiatan-kegiatan sekolah TK yang disampaikan oleh Bu Prima, tiap kegiatan diupload segala macam, kegiatan SMP segala macam. Saya melihat itu luar biasa, itu mempunyai dampak pengaruh yang luar biasa. SMK kegiatannya gitu kan, luar biasa. Kenapa begitu? Karena sekarang teknologi digital itu orang yang paling senang sekarang untuk melihat browser itu sekarang udah agak lain gitu. Yang dilihat adalah HP. Yang dilihat adalah HP. Mau nyari sekolah mana? Yang dikerja HP. Sekolah apa, SMK mana, SMP mana, SMK. Makanya di situ di dalam promosi di media sosial itu harus kita berikan yang banyak. Utamanya kegiatan-kegiatan yang menjadi nilai jual kita gitu ya. Tadi saya berbincang dengan Pak Marullah terkait dengan media sosial. Ternyata di sini kegiatan-kegiatan yang menjadi idaman itu apa? Tahfiz ya. Itu harus kita sosialisasikan terus di media sosial, karena itu menjadi nilai jual yang alhamdulillah hari ini
itu lagi banyak dicari orang. Makanya itu promosi itu harus terus kita sebarkan. Terus, selanjutnya adalah kolaborasi itu bukan hanya soal kerjasama, tetapi tentang menciptakan sinergi. Jadi bagaimana menciptakan sinergi? Artinya di sini ini apa ya? Menciptakan sinergi itu menciptakan satu pandangan, satu visi misi menjadi satu, gitu ya. Jadi kolaborasi bukan hanya bekerja sama, tetapi tentang menciptakan sinergi, menggabungkan kekuatan setiap anggota tim untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Nah, itulah. Jadi kenapa teamwork, tim kolaborasi itu penting ini. Jadi kolaborasi dalam rapat kerja ini, jadi kemarin yang di Citayam Bapak melakukan rapat kerja berkolaborasi semua dari TK, SD, SMP, SMA, semua di dalam pengetahuan atau keterampilan Bapak Ibu sampaikan di depan raker itu kan, tanyakan ya tujuan dari TK 5 tahun setahun ke depan, 5 tahun ke depan, sampai 10 tahun ke depan ada semua tulis. Alhamdulillah itu bisa. Akhirnya dengan kolaborasi itu Bapak berkolaborasi, saya ikut nimbrung. Nah, alhamdulillah menjadi buku yang kemarin sudah diterbitkan, jadi sudah disampaikan semua. Itu akhirnya apa? Itu karena adanya itu kolaborasi semua. Jadi saya kerja sendiri juga nggak bisa. Itu semua karena dari kolaborasi kita semua, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Terus lanjut. Kolaborasi. Nah, di sini ada pilar kolaborasi, artinya mungkin ada 10 item ya. Jadi prinsip utama yang menjadi pilar kolaborasi yang sukses adalah mulai dari kayak kepemimpinan, komunikasi, kepercayaan antara anggota, tujuan bersama, komitmen terhadap peran, pengambilan keputusan bersama, manajemen konflik yang baik, partisipasi yang aktif, pemanfaatan teknologi dan adaptasi. Mungkin lanjut aja. Kalau ini, selanjutnya begini. Dengan adanya kolaborasi, kita akhirnya menjadi sebuah teamwork. Dalam kata bijak ini, kerjasama tim adalah kemampuan untuk bekerja sama menuju visi yang sama. Jadi, kalau di dalam suatu lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan yang sama, maka kita harus menjadi sebuah teamwork. Kenapa gitu kan? Karena dengan teamwork itu akan membentuk atau bekerja sama untuk menuju visi yang sama. Kemampuan untuk mengarahkan pencapaian individu menuju tujuan organisasi ini adalah bahan bakar yang memungkinkan orang biasa mencapai hasil yang luar biasa. Jadi apa? Maksudnya begini, teamwork ini kalimatnya adalah sebagai bahan bakar orang biasa akan mencapai hasil yang luar biasa. Kalau kita sendiri, kita biasa nih, karena belum mempunyai kekuatan biasa mencapai, misalkan seperti yang disampaikan Bu Jarwani tadi, kalau murid yang kemarin diwisuda sebesar 52 orang, dengan adanya teamwork, kerjasama, berharap apa? Dari yang biasa sebelumnya 52, ketika kita bekerja sama, maka akan menghasilkan yang luar biasa. Artinya apa? Harus lebih dari 52 orang. Alhamdulillah tadi udah 60 ya, minimal, mudah-mudahan ke depan akan nambah terus luar biasa. Kita kasih plus untuk kepala sekolah TK, SD, SMK, guru-guru, ketua yayasan. Terima kasih, luar biasa. Ini kata bijak dari Andre Carnegie.
Jadi kerjasama tim adalah kemampuan untuk bekerja bersama menuju visi yang sama. Artinya apa? Dengan berkumpul ini kita berikan paparan terkait dengan teamwork sehingga kita mempunyai visi yang sama. Apa yang diinginkan sekolah, apa yang ingin dituju, apa yang akan ingin dicapai, apa yang akan dilaksanakan, itu seterusnya sehingga kita memahami itu. Nah, dari kata bijak ini, saya jadi ingat kata ini, Carnegie. Jadi dari kata Carnegie ini saya teringat pada tahun 1994. Jadi kata Carnegie itu nama seseorang, Mbak Merah, di halaman paling bawah nomor 2 dari Carnegie, paling bawah. Oh, stop. Nah, dari kata Carnegie itu nama seorang, ada buku namanya yang menulis Dale Carnegie. Dale Carnegie ini saya baca tahun 1994. Mungkin ada yang belum lahir, jangan-jangan. Belum ya? Nah, maksudnya belum. Ini buku siapa yang saya baca gitu kan? Ini ternyata, mohon maaf, ini buku dari yang punya almarhum Prof. Agustin. Ini ada tanda tangannya. Saya tampilkan ini. Ini tanda tangan Prof. Ini buku beliau. Ini yang sangat menginspirasi saya terkait dengan suatu kegiatan, suatu lembaga atau yang judulnya itu begini. Oleh Dale Carnegie. Ini bukunya. Maaf Prof, ini buku Prof ini. Saya ambil. Saya baca tahun 94 gitu. Saya praktekkan karena berhasil, maka saya semangat lagi saya baca buku. Saya praktekkan waktu itu dan berhasil. Jadi yang ada di dalam ini. Buku judulnya itu begini. Dalam judulnya adalah bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Apa sih sebenarnya kita itu bisa mempengaruhi orang lain di sini? Intinya kan itu sebenarnya. Buku tahun 94 saya baca, ternyata dicetak di Indonesia tahunnya 93. Tahun 1993 dicetak di Indonesia oleh ini perusahaan bukunya apa namanya? Binarupa Aksara. Dicetak di Indonesia tahun 93. Dan ternyata dicetak pertama kali oleh penerbit ini dari luar negeri. Ternyata buku ini dicetak tahun 1937. Dan sampai sekarang ini masih masih bisa kita gunakan sampai hari ini. Inilah luar biasanya buku ini. Judulnya bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Buku tahun 1937, diterjemahkan ke 50 bahasa negara lain. Di Indonesia dicetak tahun 93. Saya baca di tahun 94, saya terapkan dan berhasil. Makanya saya semangat baca bukunya sampai selesai. Sedangkan yang lahir, yang penulis Dale Carnegie, lahirnya tahun berapa? 1888. Luar biasa itu buku. Tahun lahirnya 1888. Cetak bukunya tahun 1937. Di Indonesia dicetak tahun 93. 94 saya terapkan, masih update, masih bisa sesuai. Sampai sekarang saya yakin ini masih bisa kita gunakan, kita aplikasikan. Inilah luar biasa. Nah ini, jadi yang lebih bikin semangat lagi nih, ada tanda tangan empunya, yaitu tanda tangan Profesor Agustin Setiabudi, ada di bukunya. Inilah yang menyemangati saya untuk mau belajar. Itu luar biasa. Kita kasih plus untuk almarhum, luar biasa. Itu Mas Atia. Nah, di dalam buku itu, di bab satunya itu judulnya ini. Di bab satunya itu bukunya ada di tas saya bawa Mas kebetulan. Mungkin kasih contoh ya. Jadi
Ini bukunya, ini maksudnya ya maaf. Nah, itu buku dari tahun 94 saya baca. Prof belinya tahun berapa kurang tahu saya, karena diterbitkannya itu 93 gitu. Asli tanda tangan Prof. Iya. Iya. Di bab pertama judulnya ini. Nah, di bab 1 judulnya adalah kalau Anda ingin mengumpulkan madu, jangan tendang sarang lebahnya. Kalau Anda ingin mengumpulkan madu, jangan tendang sarang lebahnya. Ya buyar nanti kan. Nah, artinya apa gitu kan? Kira-kira apa Pak Yus? Atau Gimel? Ya? Oh, silakan Pak Ustadz, Pak Selamat. Apa kira-kira maknanya gitu? Kalau Anda ingin mengumpulkan madu, jangan tendang sarang lebahnya. Kira-kira yang di belakang, masa saya depan mulu? Ayo Bu Wi, bireka, ayo. Monggo. Ayo Bu, ya Bu. Kalau mencari ilmu jangan ambil luarnya dulu, masuk ke dalamnya dulu. Terima kasih Ibu siapa? Bu Lina. Terima kasih Ibu Lina. Jadi kalau ingin mencari ilmu, jangan hanya luarnya saja. Oke, ada lagi, silakan. Bu Meli. Iya, perumpamaan ya Pak. Kalau Anda ingin mengumpulkan madu, jangan tendang sarang lebahnya. Kalau Anda ingin menjadikan Bu Prima istri Anda, jangan musuhi ibu dan ayahnya. Kira-kira kayak gitu kali ya. Luar biasa Bu Meli. Kita kasih plus buat Bu Meli, luar biasa. Oke, kita lanjut Pak Yus, silakan. Kalau saya berbeda Pak, beda pandangan saya. Perbedaannya adalah sederhana sebetulnya Pak Joko. Madu itu kan ada di sarang Pak. Ya habitatnya kan madu itu kan ada serangganya. Serangga itu ada di sarangnya. Jadi kalau kita ingin diterima dalam satu komunitas, kita harus adaptasi gitu maksudnya. Jadi jangan sampai kita ya tidak mampu beradaptasi. Jadi maksudnya kalau kita pengen punya teman baru, ya kita harus tahu komunitas kita, lingkungan kita seperti itu. Jadi kita yang harus pandai-pandai untuk mengukur kemampuan kita, mengukur komunikasi kita dan sebagainya. Jadi kita yang punya kendali gitu. Jadi jangan sampai kita yang dipengaruhi, tapi kita yang mencoba untuk mempengaruhi. Kemudian juga kita harus bisa membawa diri gitu. Terima kasih Pak. Baik, kita kasih plus Pak Yus, luar biasa. Jadi ternyata gitu kan, dari satu masalah yang sama gitu kan, ternyata tiap orang mempunyai pandangan beda. Itulah yang perlu kita kolaborasikan gitu istilahnya, gitu ya. Baik, ini ada lagi Pak Adi, selamat, monggo silakan. Ya, terima kasih. Ini silakan Pak. Iya, emang menarik. Sebuah kalimat banyak makna, banyak kandungan. Kalau saya to the point aja. Jadi kalau sekolah ini akan kebanjiran dari siswa, maka kita bangun sarangnya apa? Yaitu SDM-nya dan juga fasilitas. Kalau fasilitasnya sudah komplit, tinggal SDM-nya, ya. SDM-nya pun sudah bagus. Terbukti dari setiap unit semua sudah melakukan yang tadi dibahas, yaitu teamworknya sudah jalan, sehingga tinggal nunggu hasilnya. Kita masing-masing membangun sarang itu, ya. Jadi itu poinnya ya. Kalau ingin siswanya banyak, kerja terus menerus. Terima kasih. Nah, terima kasih, kita kasih plus Pak Selamat. Ya, jadi dia menyampaikan kalau untuk mencari siswa yang banyak harus. Oh iya, silakan. Bu Iska.
Isnarti loh, aduh baru ketemu lagi berapa tahun ini, luar biasa. Aduh. Oh kemarin ketemu ya, iya. Saya lupa jangan. Silakan Bu Is. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau menurut pendapat saya dari kalimat ini, kalau Anda ingin mengumpulkan Baru madu, ngaji luar biasa. Selamat jangan ngaji. tendang sarang lebahnya. Intinya di dalam sekolah ini Pak, kita sekarang ini sedang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, insya Allah kita akan bersenang-senang kemudian. Ya, kita sedang menuju ke arah kebahagiaan Pak, insya Allah dengan kita bangun kolaborasi, ya kita akan menerima hasilnya. Insya Allah tahun ini muridnya akan lebih banyak dan luar biasa sampai kita kewalahan. Insya Allah itu doa saya Bu. Amin. Insya Allah doa saya di sana seperti itu. Mudah-mudahan Allah ijabah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Hajah Isnarti, luar biasa, baru habis menunaikan ibadah haji, luar biasa. Terima kasih. Jadi alhamdulillah Ibu Isnarti mendoakan agar murid kita ke sini yang luar biasa banyak. Mudah-mudahan ridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya, ayo. Tadi Bu Isnarti, Pak Selamat, Pak Yus, Pak Momon. Nah, itu harus. Jadi ketika ketika Bapak sebagai seorang pemimpin teamwork leadership, maka dalam kondisi apapun mau nggak mau harus siap. Nah, silakan. Iya, betul. Terima kasih Pak. Nih nanti mungkin saya pengen baca nih buku. Sarang itu adalah sebagai penghasil daripada madu tersebut. Kalau saya secara manajerial, saya di sini mengartikan ketika sekolah kita mau bagus, ya mau berkembang, maka kita harus bisa merawat dari teamwork dan karyawan-karyawan yang ada di sini. Karena dari kita bisa merawat teamwork SDM yang ada, maka itu akan menghasilkan kualitas pendidikan yang luar biasa nantinya. Tepuk tangan buat semuanya. Luar biasa. Alhamdulillah. Jadi intinya adalah di kita semuanya. Bagaimana semua pendidikan ini kita bisa berjalan, kita saling percaya, Bapak Ibu semuanya saling percaya dengan kompetensi yang kita miliki semuanya, maka itu akan membuat kita bisa menghasilkan untuk mencapai suatu titik keberhasilan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita kasih plus untuk Pak Momon, luar biasa. Jadi karena teamwork kita kerjakan sehingga kita menjadi menghasilkan yang bagus, satu yang besar. Menambahkan Ibu Men. Iya, silakan. Kalau tadi Bu Prima perumpamaannya, sekarang perumpamaannya sekolah nih Pak. Iya. Bismillah, kebetulan kita ini sekolah lab sedang meniti kembali, memperbaiki kembali untuk menjadi maju. Artinya kita ingin mempunyai murid yang banyak, baik dari TK, SD, SMP maupun SMA. Jika kita ingin, itu tujuan kita ya, tujuan akhir kita adalah ingin mendapatkan murid sebanyak-banyaknya. Jika tujuan kita ingin mendapatkan murid sebanyak-banyaknya, maka kita semua tim unit TK, SD, SMP, dan SMK harus melaksanakan prosesnya dengan bijaksana dan tidak membuat atau melakukan sesuatu yang merugikan sekolah kita. Intinya gitu kali ya Pak ya. Nah, nggak dengar kan Pak Joko kan? Nah, ini saya bicara Pak Joko nggak dengar kan? Jadi kalau sekolah kita ingin mencapai murid yang banyak, tujuan akhirnya itu berarti kita harus berproses. Di dalam unitnya semua harus berproses dengan baik, dengan bijaksana, dengan kompak, dan tidak, ini yang paling utama, karena tidak boleh menendang sarang lebahnya, tidak membuat dan melakukan sesuatu yang membuat sekolah ini menjadi jelek. Ah, itu deh kalimat luar biasa. Jadi semua kegiatan di sekolah ini dari TK, SD, SMP, dan SMK harus dilaksanakan sehingga orang tua murid melihat bahwa sekolah ini
kegiatannya sudah tertata dari awal pembelajaran tahun ajaran baru sampai akhir. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak untuk Bemel. Kita kasih aplaus lagi sekali lagi. Jadi poinnya, setiap kegiatan harus kita kerjakan dengan baik, harus yang baik gitu ya. Intinya seperti itu. Oke, lanjut. Ada lagi? Bu Prima, bentar ya. Mas Haikal. Silakan. Terima kasih kesempatannya. Kalau dari konteks buku, ini kan dalam bahasa Inggrisnya How to Win Friends and Influence People ya. Kalau konteksnya di buku itu adalah madu ini kita ibaratkan sebagai manfaat yang kita dapatkan dari lebah. Lebah itu pihak ketiga lah. Jadi kalau kita pengen dapat manfaat dari orang lain, pengen dapat ilmu yang bisa kita ambil dari orang lain, kita jaga kepercayaan orang itu. Jangan kita ganggu, jangan kita usik. Justru kita jaga kepercayaannya, kita rawat hubungannya. Dengan itu kita, makanya dibilang jangan tendang sarangnya lebahnya, yaitu jangan usik orangnya. Justru kita cari kawan sebanyak-banyaknya supaya dapat madu atau ilmu yang kita butuhkan dari orang lain gitu. Kurang lebih. Terima kasih. Oke, kita kasih aplaus untuk Mas Haikal. Luar biasa nih jawabannya. Jadi terkait dengan sampai pihak ketiga juga lah ya, luar biasa. Jadi kalau di sini ada sekolahannya, ada SDM-nya, ada muridnya, seperti itu ya, luar biasa. Oke, kita kasih lagi. Siapa? Udah sama. Gak ada lagi ya. Mungkin Mas Adi atau Ibu. Oke, alhamdulillah, luar biasa. Ini, nah, artinya begini. Saya mendengar jawaban dari Bapak Ibu semua. Inilah yang akhirnya apa? Dengan kolaborasi itu apa? Kita tiap orang mempunyai keahlian yang berbeda-beda tadi terkait dengan pengetahuan hal-hal yang apa yang akan dimulai dipikirkan pandangan terkait dengan program-program yang kami laksanakan. Jadi dengan kolaborasi tadi, mulai dari Bu Meli, dari Pak Yus, dari Pak Slamet, Pak Momon, Mas Haikal, Bu Is, Bu Lin. Nah, artinya apa? Semua itu tiap orang dengan masalah yang sama. Ini kan kalimatnya sama kan? Kalau Anda ingin mengumpulkan madu, jangan tendang sarang lebahnya. Artinya mempunyai solusi yang berbeda-beda, mempunyai tanggapan yang berbeda-beda. Kalau kita kumpulkan, kita kolaborasi, itulah yang saya sebut menjadi suatu kekuatan yang besar. Dari yang biasa menghasilkan yang luar biasa. Itulah kita kasih terus untuk kita semua akan luar biasa. Nah itu, ini dari satu buku. Nanti buku yang satunya lagi ada kira-kira. Kebanyakan buku nanti jangan-jangan. Mas Mon, Mas Mon baru kelihatan lagi saya berketemu alhamdulillah. Belum. Kembali ke atas sebentar. Jadi gini. Jadi Bapak Ibu, saya itu juga termotivasi dari ya sekedar kalimat-kalimat seperti itu, tulisan buku-buku apa segala macam. Memotivasi saya, akhirnya menyemangati diri kita sendiri. Nah, dengan menyemangati diri kita sendiri ya itulah akan menghasilkan diri kita sendiri. Itu seperti itu. Oke, lanjut. Nah, lanjutnya berarti jangan terus mundur selangkah. Bisa balik itu. Nah, kalau petua Persabino ini seperti yang disampaikan Pak Muhammad ini tadi. Seingat saya. Jadi Pak Muhammad tadi menyampaikan begini. Ini pengibaratan juga ya Pak Muhammad. Jadi kalau ada Pak Bob Sadino kan orang pebisnis luar biasa. Kan sering ditanyakan dalam seminar-seminar, dia ditanya sama peserta. Saya belum pernah ngikutin saya. Pesertanya menanya, bisnis yang baik itu apa sih? Rob, gitu ya, gambarnya gitu kan. Ternyata, nah kemarin pas di seminar di Bekasi hari Senin kemarin, saya juga menanyakan terkait gini. Ketika saya tanyakan ke peserta, bisnis yang baik itu apa ya? Mulai yang kuliner, apa segala macam lah itu. Akhirnya saya jawabnya seperti ini. Bisnis yang baik itu adalah bisnis yang bukan,